Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fadilah. Saya mahasiswa D3 Keperawatan dari Istikad Muhammadiyah Ciamis. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu keperawatan dasar, yaitu tentang cara praktek pemasangan kateter. Sebelum pemasangan kateter dilakukan, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, seperti hand steril atau hands-on steril, kateter, urine bag, dok lubang steril, jeli, lidokain, kasa steril, perlak, pinset anatomis, bengkok, sprit 10 cc berisi aquades, plester, dan gunting. Mempersiapkan pemasangan. Yang pertama, menjelaskan proses metode ini kepada pasien sebelum menjalankannya. Untuk menghormati pasien, jelaskan dengan detail langkah-langkah prosedur sebelum memulai metode ini. Menjelaskan langkah-langkah dan yang akan terjadi juga dapat menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan. Yang kedua, minta pasien untuk berbaring terlentang. Kaki pasien harus dalam posisi mengangkang. Berbaring dalam posisi terlentang akan melemaskan kandung kemih dan uretra, memudahkan pemasangan kateter. Uretra yang tegang akan menekan kateter, sehingga menimbulkan perlawanan selama pemasangan. Kondisi ini bisa memicu rasa sakit dan terkadang bahkan kerusakan pada jaringan utama uretra. Yang ketiga, mencuci bersih tangan dan mengenakan sarung tangan steril. Sarung tangan merupakan bagian penting dari alat perlindungan diri yang digunakan pekerja kesehatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan pasien selama prosedur medis. Dalam kasus pemasangan kateter, sarung tangan steril mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan Anda. Yang keempat, membuka perlengkapan kateter. Kateter sekali pakai dikemas dengan segel dan berisikan alat-alat steril. Sebelum membuka perlengkapan, pastikan kateter yang tersedia memang sesuai untuk tujuan pemakaiannya. Anda membutuhkan kateter dengan ukuran sesuai bagi pasien. Selain itu, siapkan dok lubang steril, desinfektan taraf medis seperti penyekat kapas, tirai bedah, pelumas, air, tabung, kantong drainase, dan plester. Semua harus dibersihkan secara benar dan atau disterilkan. Yang kelima, mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Seka area genital pasien dengan minyak kapas yang sudah direndam ke dalam desinfektan. Bilas atau seka daerah tersebut dengan air steril atau alkohol untuk menghilangkan kotoran. Ulangi sesuai kebutuhan. Setelah selesai, pasang tirai bedah di sekitar alat kelamin. Sisakan ruang untuk akses ke penis. Pembersihan harus dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemari uretra. Dengan kata lain, mulai dari pembukaan uretra dan dengan perlahan lembut teruskan ke arah luar dengan gerakan melingkar. Memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. Yang pertama, lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter, bagian 2-5 cm di ujung, dengan cukup banyak pelumas. Ini adalah bagian ujung yang akan dimasukkan ke dalam lubang uretra. Jika menggunakan kateter balon, pastikan untuk melumasi bagian ujung balon juga. Kedua, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan non-dominan Anda dan tarik perlahan ke atas. Tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan dominan Anda. Ketiga, terus mendorong sampai kateter sampai di kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Yang keempat, jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Balon yang sudah dipompa berfungsi sebagai jangkar untuk mencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tergantung pada ukuran balon pada kateter. Biasanya sekitar 10 cc air diperlukan. Namun untuk memastikan, periksalah ukuran balon yang tersedia. Yang kelima, hubungkan kateter ke kantong drainase. Gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester.
Pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kandung kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi, urin tidak dapat mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu sebelum diganti. Meskipun seringkali dibuat lebih cepat, beberapa kateter misalnya langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir. Setelah itu, lihat respon klien dan rapikan alat, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.